Shalom, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Puji Tuhan kalau hari ini atau di jam ini kita masih boleh bertemu. Kita percaya bahwa semua karena kebaikan Tuhan. Ada banyak hal dalam hidup kita yang sudah kita lalui hari-hari lalu, bahkan mungkin hari ini kita mungkin tidak terlalu baik begitu ya melalui hari-hari kita, tapi kita percaya kalau hari ini masih boleh ada. Kita percaya bahwa hari esok akan jauh lebih baik karena sekali lagi ada penyertaan Tuhan yang tidak berkurang atas hidup kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kalau sebentar kami bersama akan menggali kebenaran firman, pakai hamba yang jauh daripada sempurna untuk boleh menolong kami sekalian, memahami kembali, diteguhkan kembali oleh setiap kebenaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tertarik untuk kita bersama-sama membuka di dalam Yohanes 21 ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Yohanes 21 ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bapak Ibu, peristiwa ini tentu kita semua sudah mengenal bagaimana waktu itu murid sepanjang malam dalam profesi mereka sebagai seorang nelayan, mereka sudah cukup paham dan mereka sudah cukup banyak pengalaman dan tidak diragukan lagi kalau bicara tentang apa yang sedang mereka lakukan hari itu. Ketika mereka menebarkan jala, ketika mereka mencari ikan sesuai dengan profesi mereka, hari itu entah kenapa sepanjang malam diceritakan oleh firman Tuhan bahwa mereka tidak mendapatkan apapun. Rasanya sesuatu hal yang sangat menyedihkan tentunya ketika orang sudah bekerja keras, sudah melakukan bagian mereka dengan baik, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Sehingga secara fisik tentunya mereka mengalami kelelahan. Mereka sudah mengalami yang namanya bisa dibilang ya mulai mendekati putus asa, karena bagaimanapun sepanjang mereka jadi nelayan mungkin kemungkinan kali itu mereka berhadapan dengan kenyataan yang tidak pernah mereka harapkan sebelumnya. Dan kemudian ketika bertemu dengan Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkan jalamu ke sebelah kanan." Sebetulnya murid-murid kalau mendengar perintah itu secara manusia mungkin bisa jadi itu ragu, ada sedikit keraguan, sebab sepanjang malam kami sudah mencarinya loh guru, bahkan di waktu yang sangat tepat. Dan ini pengalaman mereka gak kacang-kacangan gitu ya, gak abal-abal gitu ya, gak kaleng-kaleng. Pengalaman mereka sudah sangat-sangat membuktikan kalau mereka adalah nelayan yang profesional di bidangnya. Kalau sudah ditentukan sepanjang malam mereka mencari ikan dan tidak mendapatkan, bahkan di tengah situasi yang paling tepat rasanya mereka sudah mencari ikan dan mereka tidak mendapatkan, maka kecil kemungkinan untuk saat di mana Yesus waktu itu ketemu mereka di saat pagi menjelang, udah gak mungkin. Segala sesuatu itu ya sudah gak bakal mungkin secara teori, secara apapun dan pengalaman yang mereka peroleh. Tapi Yesus tetap berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kananmu, maka kamu akan peroleh." Dan apa yang kita lihat dalam kejadian ini adalah memang murid-murid juga sempat, loh sepanjang malam kami sudah cari gak dapat. Tapi ketika mereka tetap lakukan itu, mereka menebarkan jala itu, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa mereka tidak dapat menariknya lagi. Karena apa? Karena banyaknya ikan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, di tengah kelelahan secara fisik, di tengah segala ketidakmungkinan secara teori, pengalaman mereka sebagai seorang nelayan, ketika mereka merespon apa yang Tuhan minta, di tengah situasi yang sangat tidak mungkin pagi itu, karena tidak mungkin ada ikan di jam itu, maka kemudian mereka lakukan saja apa yang Tuhan bilang waktu itu, maka terjadilah apa yang sama sekali mungkin mereka gak pernah duga. Coba kalau mereka tetap kekeh, gak bisa Tuhan, tawar-menawar sama Tuhan, gak mungkin Tuhan, jamnya udah gak mungkin ada ikan bisa naik, atau segala macam berdasarkan teori dan pengalaman mereka sebagai seorang nelayan. Tapi toh mereka tetap mengambil bagian yang terbaik di tengah keraguan mereka sebagai seorang manusia biasa. Mereka tetap tebarkan jala dan kemudian mereka mendapatkan ikan yang jumlahnya tidak bisa dikatakan lagi, bahkan jaring atau jala mereka pun jadi koyak karena ikan yang mereka dapatkan hari itu.
Bapak Ibu, ini bicara tentang apa sih sebetulnya? Ini bicara tentang bagaimana kita kadang dalam hidup kita ini, mungkin kita juga berbenturan dengan segala macam pengalaman-pengalaman hidup saya, pengalaman Bapak Ibu Saudara semua. Rasanya Tuhan, kalau teorinya A begini, untuk mendapatkannya saya nggak mungkin Tuhan. Sebab pengalaman sudah mengajarkan, katanya pengalaman guru yang terbaik sudah mengajarkan. Nggak mungkin kalau situasinya A Tuhan, kalau situasinya B juga nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin dan nggak mungkin. Tapi kita seringkali juga seperti mereka, nawar sedikit sama Tuhan, nggak mungkin Tuhan. Tapi bagaimana kalau Tuhan sudah berkata tebarkan jalamu? Bapak Ibu Saudara, teori kita, pengalaman kita kadang kemudian menjadi sia-sia. Karena bagaimanapun juga apa yang Tuhan bilang itu jauh melebihi segala macam pengalaman-pengalaman dan teori-teori hidup kita ini. Bisa terkalahkan kalau Tuhan sudah bilang A, yang menurut kita nggak mungkin, itu bisa jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab bagaimanapun Dia Tuhan, Dia yang tahu, Dia yang ngerti apa yang harus kita dapatkan, apa yang harus kita peroleh, apa yang harus menjadi bagiannya kita. Dia sangat paham, Dia sangat tahu. Maka kita nggak perlu lagi tawar-menawar sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang tebarkan jalamu, lakukan saja, just do it. Entah bagaimana nanti, kita tetap percaya kalau Tuhan yang suruh, maka segala sesuatu pasti di luar ekspektasi kita, di luar apa yang nggak pernah kita bayangkan dan nggak pernah kita pikirkan, Tuhan pasti bisa kerjain. Maka kita nggak usah tawar-menawar kalau Tuhan sudah bilang tebarkan jalamu. Hari ini saya tidak tahu berapa banyak dari kita sekalian termasuk saya yang sedang nawar sama Tuhan ketika Tuhan bilang tebarkan saja jalamu. Ini bicara tentang ketidakmungkinan. Tapi kalau Tuhan bilang bisa jadi, lakukan saja karena Dia Tuhan gitu loh. Dia yang membuat segala sesuatu dalam hidup ini. Kenapa kita masih harus meragukan? Kalau Tuhan bilang jalan, ya kita harus jalan. Ketika kita bilang gak mungkin Tuhan aku jalan, aku sudah sangat lelah, mungkin untuk berdiri pun aku udah gak sanggup. Tapi kalau kita punya kerinduan ketika Tuhan bilang jalan, maka Dia akan memberi kemampuan kepada kita pada jalan yang akan kita jalanin. Bapak Ibu, sekali lagi hari ini saya nggak tahu jam ini bagaimana Bapak Ibu sedang berhadapan dengan pergumulan hidupnya Bapak Ibu Saudara masing-masing, termasuk saya nih ya. Tapi saya diingatkan dan saya mengingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau hari ini ada banyak ketidakmungkinan sedang terjadi atas hidupnya Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Mari kita belajar seperti pengalaman yang terjadi pada murid-murid hari itu. Ketika dia tidak mendapatkan apapun, di tengah segala ketidakmungkinan, bicara tentang teori, bicara tentang pengalaman hidup itu tidak mungkin. Tapi ketika Tuhan memerintahkan sesuatu, maka lakukan saja. Sebab apa yang Tuhan minta itu pasti Tuhan itu akan jamin. Gak mungkin Tuhan sekedar nyuruh tanpa kemudian Tuhan tidak membackup segala sesuatunya. Percayalah hari ini bahwa Dia Tuhan yang sama yang memerintahkan kepada murid-murid waktu itu, tebarkan jalamu, sampai kemudian jalannya koyak karena terlalu banyak ikan di dalamnya. Kita percaya bahwa ketika Tuhan minta kita untuk lakukan bagian yang sama, maka jalamu dan jalaku akan koyak karena terlalu banyak berkat yang Tuhan bisa berikan kepada kita, sampai kemudian kita nggak kuat lagi untuk menariknya. Seperti kata firman Tuhan kan, murid-murid sampai tidak dapat lagi menarik karena banyaknya ikan. Ada banyak sebetulnya ucapan syukur yang bisa kita naikkan daripada kita hanya bicara ketidakmungkinan. Mari kita percaya sekali lagi, Tuhan yang sama adalah Tuhan yang meminta murid-murid waktu itu, tebarkan jalamu. Kiranya kebenaran yang singkat ini boleh menolong Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Di tengah ketidakmungkinanmu hari ini, percayalah Tuhan yang bekerja. Mintalah Tuhan terus bekerja, maka ketidakmungkinan itu akan menjadi mungkin. Sebab ada tangan Dia, tangan yang kuat dan perkasa itu yang akan menopang kita, membackup kita begitu rupa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian hidup para murid waktu itu. Bicara tentang tebarkan jala. Tuhan, hari itu tidak ada hal yang bisa membuat mereka punya harapan mendapatkan ikan yang lebih. Tapi ketika mereka melakukan perintah Tuhan, maka mereka mendapati mujizat itu terjadi. Maka biarkan hari ini, jam ini Tuhan, ketika kami mendengar firman Tuhan ini, ada banyak ketidakmungkinan mungkin sedang terjadi dalam hidup kami. Tapi kami percaya, kami mau andalin Tuhan seperti murid-murid percaya, sekalipun mereka sempat ragu.
Bapak ampuni kalau kami juga sempat ragu, sempat khawatir, tapi kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Bapak, berkat-Mu turun atas setiap kami, atas hamba dan atas semua Bapak Ibu Saudara yang melihat, mendengar akan renungan singkat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.